Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali kita sore hari ini di tanggal 25 Desember di hari Natal. Kita akan beribadah Natal sore hari ini. Kita akan mengingat kembali akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Dia yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan kita. Dia yang datang ke dunia untuk menebus semua dosa-dosa, menebus hidup kita dari segala dosa-dosa kita. Mari kita akan merayakan akan kedatangan Tuhan. Kita mengingat kembali apa arti kehadiran Yesus di dalam dunia ini buat kita semua. Mari kita siapkan hati kita semua, kita boleh beribadah, mengucap syukur buat kelahirannya, buat kedatangannya ke dalam dunia ini. Haleluya. Mari angkat pujian, hai mari berhimpun dan bersukaria. Haleluya. Amin. Dia datang, untuk apa dia lahir di dunia ini, untuk kita semua sebagai anak-anaknya, sebagai umat-umatnya. Mari kita sembah dia, kita agungkan nama dia, Raja yang begitu luar biasa, Allah yang begitu kasihnya besar di dalam kehidupan kita semua, sehingga dia rela datang ke dunia ini, merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya untuk kita semua. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem.
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang raja. Mari sembah Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang raja. Lagi sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang raja. Sembah dan puji Dia yang raja. Sembah dan puji Dia yang raja. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau sembah Engkau, kami mau puji Engkau Raja di atas segala raja, atas kehidupan kami. Karena Engkau yang layak kami puji Tuhan, karena Engkau yang layak kami sembah. Kasih-Mu besar dalam hidup kami, Kasih-Mu luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau yang rela Tuhan untuk hidup kami, Engkau yang rela datang ke dunia ini, bahkan mati di kayu salib untuk kita semua Tuhan, untuk kami semua Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kami, menjadi juru selamat atas kami semua, atas umat-umat manusia yang ada di dunia ini Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sore hari ini kami mau agungkan Engkau, kami mau sembah Engkau, kami mau bersyukur Tuhan, karena Engkau baik dan luar biasa dalam hidup kami. Pimpin ibadah kami sore hari ini Tuhan. Kau memberkati kami semua, hamba yang ada di tempat ini, sidang jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang ada di rumah masing-masing, yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Mari Engkau bekerja, Roh Kudus Tuhan, menjamah hati kami semua, memberkati kami semua, sehingga kami boleh merasakan akan kehadiran-Mu, benar-benar kehadiran-Mu nyata di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dan kami akan mulai ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita bersorak-sorai buat Dia, Allah Raja yang luar biasa. Kita sorga bergema, rahir Raja mulia. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari bersorak buat Dia sore hari ini. Amin. Haleluya. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Lagi yang di sorga yang disembah, yang surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal
Kita surga bergema, haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Lagi yang di surga yang disembah, yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya, haleluya. Firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, haleluya. Dia datang ke dunia, firman itu sudah menjadi manusia, haleluya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua, haleluya. Mari kita nyatakan di hadapan dia, benar Tuhan, Engkau memang lahir untuk kami, Engkau memang lahir untuk kita semua, bahkan Engkau mati bagi kami semua, haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, amin. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Lagi dia lahir untuk kami, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, haleluya. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, haleluya. Sang penebus juru selamat dunia, haleluya. Dia datang ke dunia
Dia sebagai penebus dan juru selamat di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan melakukan penyalaan lilin. Kita akan mengingat kembali malam Natal di mana Yesus lahir. Kita akan menyalakan lilin. Bapak Ibu Saudara yang sudah menyiapkan lilinnya, mari kita mau menyalakan lilin bersama-sama. Boleh mematikan lampu. Kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus. Haleluya. 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 Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Malam Kudus. Mungkin berbeda ya, tidak seperti biasa, tetapi tetaplah kita bisa memaknai Natal malam hari ini. Ketika Yesus lahir dalam dunia untuk kita semua. Haleluya. Haleluya. Malam Kudus, sunyi senyap. Haleluya. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Anak kecil, anak kudus. Haleluya. Amin. anak kecil, anak kudus, Tuhanku penebus. Tuhanku penebus, tentara sorga menyanyi merdu, bawa kabar kedatanganmu, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam kudus, sunyi senyap. Haleluya. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Aku datang ya Tuhanku, bersembahyang di kandangmu dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Lilinnya boleh dimatikan Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Walaupun lewat online tetap tidak mengurangi kesunyian, keheningan di malam Natal ketika Yesus lahir ke dunia. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan kehidupan kita. Kita boleh kembali diisi oleh kebenarannya sore hari ini. Kita akan mendengar kabar sukacita. Kita akan mendengar kabar Natal.
sore hari ini ketika dia lahir, apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita kerjakan untuk kehidupan kita, untuk kesempurnaan hidup kita di hadapan Dia sore hari ini ya. Haleluya, kita angkat pujian, Kaulah segalanya. Haleluya, Kau Bapa yang mengasihi. Amin. 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 Haleluya. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Lagi, Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya. Amin. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat. Amin. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, haleluya, di dalam hidup. Engkau segalanya Tuhan,
kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Amin, haleluya. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Amin, haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kami mau mengasihi Engkau, kami mau memuliakan nama Engkau, Bapa, Raja atas kehidupan kami Tuhan. Kami mau nyatakan benar di hadapan Engkau bahwa Engkaulah segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Karena rancangan-Mu luar biasa buat kami. Kami ada dalam rencana dan rancangan-Mu Tuhan Yesus. Bahwa kehidupan kami untuk kami terus dan terus mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan. Menjadikan Engkau segalanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Di hari Natal ini, di hari kelahiran-Mu ini Tuhan, kami mau kembali mendengar suara-Mu Tuhan. Kami mau mendengar kembali kabar dari Engkau Tuhan. Suara dari Engkau Tuhan memenuhi kehidupan kami. Kami mau kembali mendengar kabar sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Sehingga kehidupan kami ketika suara-Mu berbicara di dalam kehidupan kami boleh dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Bahkan terus kehidupan kami boleh mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Marilah Engkau bersuara semalam hari ini, sore hari ini untuk kami semua. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan Engkau sendiri yang berbicara buat kami semua sore hari ini Tuhan. Roh Kudus bekerja buat setiap telinga-telinga yang mendengar, buat setiap umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan dan kami siap sore hari ini untuk kami mendengar suara-Mu, mendengar kabar sukacita daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Natal, selamat Natal. Ya, saya mengucapkan selamat Natal bukan berarti hanya hari ini Natal. Peristiwa kelahiran Tuhan Yesus harusnya kita nikmati setiap hari, amin. Tetapi hari ini bertepatan tanggal 25 Desember yang ditetapkan sebagai hari Natal. Mari sama-sama kita ucapkan selamat Natal. Damai sejahtera Tuhan kiranya turun menguasai kita, memenuhi hidup kita. Harapan saya di Natal ini kita semua ada di dalam keadaan baik dan kita bisa memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, ya. Kita merayakan Natal, entah keberapa kali kita merayakan Natal di masing-masing orang, ya. Kalau yang Kristen dari lahir tentunya ya sepanjang hidupnya dia merayakan Natal. Tetapi pertanyaannya bukan berapa banyak Natal yang dilalui, tetapi apakah berkat Natal itu kita nikmati atau tidak. Harapan saya kita semua, ya, kita semua mengalami Natal.
Dan yang jadi pokok persoalan adalah ketika kita mengalami Natal, bagaimana cara kita memaknai Natal. Nah, pada kesempatan Natal ini, pada kesempatan sore ini, kita merayakan Natal dengan satu tema, memaknai Natal dengan benar. Baik, kita akan memulai firman Tuhan dengan satu pembacaan pada satu perikop di Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ke 7. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7 dengan judul perikop kelahiran Yesus. Bapak Ibu baca di rumah, saya akan bacakan buat kita semua di sini. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Puji Tuhan, ya. Kita bisa melihat Bapak Ibu melalui pembacaan kita sebuah peristiwa atau kronologis kelahiran Tuhan Yesus. Ya, setelah Maria mendapatkan pesan dari malaikat bahwa ia mengandung anak yang dikandung karena Roh Kudus. Kita bisa melihat bahwa peristiwa yang dialami oleh Maria ini boleh dikatakan sangat mengenaskan. Kenapa? Beritanya dari malaikat. Beritanya dari malaikat. Pesannya sangat luar biasa bahwa dia mengandung Mesias. Tetapi fakta yang dia dapati bahwa kelahiran Yesus terjadi di kandang, ya, di sebuah kandang dengan keadaan yang sangat jauh dari harapan. Kenapa saya katakan begitu? Ya, kalau kita membandingkan dengan kita sekarang ini, ketika seorang perempuan hamil, lalu dia merawat dirinya dan memiliki harapan bahwa dia akan melahirkan secara baik. Tetapi bayi Yesus dilahirkan di kandang, ya, di tempat binatang. Bahkan ditidurkan bukan di sebuah tempat yang mewah, yang empuk, yang enak, tetapi di dalam palungan. Palungan itu tempat makan minumnya binatang. Kenapa? Karena tidak ada penginapan. Pertanyaannya, apakah Yusuf dan Maria tidak mampu membayar penginapan? Yusuf dan Maria ke Bethlehem dalam rangka sensus yang dilakukan oleh Kaisar Agustus. Ya. Tentunya ini bukan perjalanan yang tidak direncanakan oleh mereka. Tentunya mereka ada persiapan. Tidak banyak, tetapi pastilah ada persiapan untuk menginap di rumah penginapan. Walaupun mungkin kita baca bahwa keluarga Yusuf ini bukan keluarga kaya, tetapi dia tentunya punya persiapan untuk menginap.
keadaan yang memaksa mereka untuk tidak dapat penginapan. Kita bisa lihat bahwa peristiwa atau kronologis kelahiran Tuhan Yesus ini sangat-sangat sederhana. Ada yang mengatakan bahwa Allah menggunakan hal-hal yang sederhana untuk melawat dunia. Ya, tidak salah. Tidak salah. Kita tidak bisa menyalahkan itu. Tetapi apakah peristiwa Yesus dilahirkan di kandang domba merupakan sebuah skenario dari Allah supaya pesannya sampai kepada manusia? Kalau itu yang mau kita katakan, tentunya ini keliru. Kenapa? Karena faktanya Yesus lahir di kandang domba, Yesus lahir dalam kesederhanaan. Orang Kristen sampai saat ini tidak mendapat apapun dari peristiwa itu. Saya katakan demikian kenapa? Ya, bertahun-tahun Natal dilakukan, kurang lebih sudah hampir kurang lebih 2000 tahun sejak Yesus lahir. Tapi mungkin bukan di tahun-tahun itu, yang mungkin di tahun berapa Natal pertama kali dirayakan. Sudah ratusan ribuan, hampir 2000 tahun orang merayakan Natal. Tetapi apakah pesan kesederhanaan itu sampai? Tidak juga. Kita tetap bergumul dengan ketinggian hati, dengan kesombongan, dengan hidup yang mewah. Ya. Kita masih bertemu, masih bergumul dengan persoalan-persoalan seperti itu. Pesan bahwa mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri tetap harus didengungkan. Kenapa? Karena orang Kristen juga tidak peduli kepada banyak hal. Kita bisa lihat perayaan-perayaan Natal yang dilakukan, kecuali tahun ini. Tahun 2019 ke bawah, semua orang Kristen, hampir semua gereja masih berpikir tentang Natal yang diberkati dalam artian memadai secara acara, mewah, meriah. Ya. Oh, ini untuk merayakan, untuk mengingat kelahiran Tuhan kita. Kenapa kita tidak keluarkan dana ya? Sehingga doa-doanya lebih kepada supaya dananya terkumpul, supaya situasinya baik, cuaca baik, semua baik, bintang tamunya juga datang tepat waktu, semua baik. Lalu nanti evaluasinya, oh Natal kita tahun ini sukses. Kenapa? Semuanya berjalan dengan baik. Tapi kalau kita lihat Natal yang pertama, apakah berjalan dengan baik? Tidak. Ya. Nah, kalau pesannya adalah, oh ini skenario Allah supaya manusia menyadari betapa sederhananya, tapi nyatanya tidak sampai. Ya. Natal banyak kita jalani, kita lewati, tetapi kenyataannya lembaga survei, ya, lembaga yang mensurvei kelompok milenial, lebih dari 50% yang mereka survei tidak lagi ke gereja. Kenapa? Karena tidak percaya kepada pemimpin gereja. Siapa pemimpin gereja? Siapa pemimpin rohani? Ya bisa jadi pendetanya, gembalanya, pelayan-pelayannya, tetapi juga orang tuanya. Ya. Kalau berbicara tentang kebobrokan pemimpin gereja, orang tua juga bisa jadi benteng. Ya. Kita ingat Timotius, Paulus kasih pesan, ya, ikuti apa yang diajar oleh ibumu Yunike dan nenekmu Lois. Jadi keluarga, sehingga tumbuh menjadi seorang Timotius yang dipakai oleh Tuhan. Nah,
banyak alasan yang diberikan oleh orang tentang kemunduran kekristenan. Di Eropa, di mana dulu menjadi pusat kekristenan, sekarang semua sudah turun. Hampir banyak orang Kristen menjadi ateis. Tidak lagi percaya kepada Tuhan. Ini bukan persoalan, ya bisa jadi karena pemimpin-pemimpinnya. Bisa jadi. Tetapi kita melihat bahwa perayaan-perayaan Natal yang dilakukan baik di Eropa maupun di Amerika lebih kepada sebuah tradisi. Ya. Nah, sekarang ini juga kita lihat bahwa di Indonesia mulai ada tradisi libur Natal. Libur Natal, di waktu-waktu yang lalu libur Lebaran. Nah sekarang libur Natal, sehingga ada orang-orang yang pulang kampung kumpul dengan keluarganya. Tidak salah. Tetapi kalau itu menjadi inti pemberitaan Natal, bahwa kita adalah Natal adalah waktu untuk bersukaria, waktu untuk bersukacita secara lahiriah, maka kita kehilangan semua makna yang Allah mau sampaikan lewat peristiwa Natal. Itu sebabnya kekristenan semakin hari semakin merosot. Kenapa? Karena berita Natal tidak dimaknai dengan cara yang tepat, cara yang benar. Yesus dilahirkan bukan di tempat yang baik. Ya. Anak Allah. Dan kalau kita merujuk kepada Yusuf dan Maria, siapa dia? Mereka pergi ke Bethlehem, dikatakan tadi bahwa mereka adalah keturunan Daud. Keturunan Raja Daud. Siapa Daud? Daud ini adalah Raja Israel yang semua orang mengakui dia. Bahkan bendera Israel adalah bintang Daud. Nah, kalau sudah bicara Israel, ya bicara Daud. Nah, kalau mereka adalah keturunan Daud, tentunya mereka bisa berkata bahwa saya ini adalah keturunan bangsawan. Waktu di penginapan nggak ada. Datang ke penginapan satu, oh maaf, kosong. Datang lagi, tidak ada. Lalu mereka bilang, saya ini kesini, tahu nggak? Saya ini keturunan Raja Daud. Begitu? Tidak. Lalu Maria, ini yang ada di kandungan saya ini adalah Mesias, sebagaimana yang disampaikan oleh malaikat. Begitu? Tidak. Kita melihat bahwa sepertinya Allah, ya, sebagian orang mengatakan itu skenario Allah, tetapi saya mau mengatakan bahwa Allah bekerja tidak semena-mena. Allah bekerja mengikuti situasi alamiah. Tapi yang kita lihat di sini bahwa Yusuf dan Maria tidak menggunakan fasilitas-fasilitas khusus karena dia memiliki misi khusus. Karena mereka disertai dengan misi khusus, mereka tidak minta fasilitas khusus. Ya. Nah, kalau kita kan baru status ekonomi naik, status sosial naik, status rohani naik, maka kita minta yang khusus-khusus. Betul kan? Jangan parkir situ, itu parkiran buat Pak Pendeta. Ya kalau panitia yang ngatur ya silakan. Tapi kalau pendetanya yang minta, ya minta fasilitas khusus, minta dijemput pakai mobil ini, minta dijemput pakai ini, segala macam khusus. Banyak orang beranggapan bahwa semakin dekat dia dengan Tuhan, semakin dia disertai dengan Tuhan, maka dia punya fasilitas-fasilitas khusus. Ya, segala pergi ke mall, mallnya rame, cari parkiran nggak ada, dia berdoa, Tuhan, aku minta tempat parkiran. Ya ampun. Untuk kayak begitu, emang kenapa kalau parkir jauh jalan, kenapa sih? Ya. Segala sesuatu punya masalah.
Saya percaya bahwa di masa pandemi ini tidak sedikit orang Kristen hamba-hamba Tuhan yang berdoa, Tuhan, Engkau pasti sertai saya di masa pandemi ini. Dalam nama Yesus, segala virus corona, COVID-19 dijauhkan dalam nama Yesus. Ya. Kita berdoa supaya virus itu menjauh dari kita. Kita minta fasilitas khusus, padahal sudah jelas, ya. Lakukan saja protokol kesehatan, selesai. Ini minta Tuhan kasih perlindungan khusus, tetapi protokol kesehatan tidak dilakukan. Ini namanya belagu. Oh, yakin Tuhan akan lindungi saya? Enggak, kenyataannya banyak pendeta meninggal karena positif COVID. Dan tidak sedikit orang yang terpapar oleh virus ini. Ini saya tidak mau mengatakan bahwa mereka terkena akibat itu, bukan. Tetapi kita tidak bisa berkata bahwa, oh saya anak Tuhan, saya hamba Tuhan, saya ini orang yang dipakai Tuhan. Nanti Tuhan akan jauhkan saya dari sakit penyakit, jauhkan saya dari COVID-19. Yusuf dan Maria tidak minta fasilitas itu. Dia alami, dia jalani. Ya, kenapa Tuhan izinkan itu? Sebagian orang berkata bahwa ini adalah skenario Tuhan untuk mengajar manusia. Tapi saya melihatnya bukan seperti itu. Allah membiarkan proses yang alamiah terjadi pada Yusuf dan Maria sampai kepada kelahiran Yesus di kandang di Bethlehem. Diizinkan oleh Tuhan untuk alami seperti itu. Dan kita lihat bahwa Yusuf dan Maria sama sekali tidak minta pengecualian, tidak minta dispensasi fasilitas khusus. Mari Bapak Ibu kita belajar dari sini bahwa jangan berpikir tentang fasilitas-fasilitas khusus karena kita sudah menjadi anak Tuhan. Tapi mari kita coba jalani semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Yesus dilahirkan bukan di rumah. Ya, kalau kita bandingkan kalau sekarang mungkinkah kita membiarkan anak kita lahir di tempat yang kurang patut? Kenapa? Apa rencana Allah melalui peristiwa ini? Kita lihat bahwa Allah Allah mengikuti proses alamiah yang harus dilalui oleh Yesus mulai dari kandungan. Ya, karena dia kalau mau menjadi serupa dengan manusia, ya dia harus lewat kandungan. Apa susahnya Tuhan Yesus menjadi manusia, jadi manusia. Tapi dia harus melewati proses dari bayi, dari dalam kandungan. Ini yang harus kita tangkap. Pesan ini. Ya. Nah, kita membaca di dalam Filipi 2 ayat yang ke-7. Surat Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-7. Saya bacakan saja dari ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya. Allah mengosongkan dirinya karena Yesus, Sang Firman itu adalah Allah. Mengosongkan dirinya sendiri. Apa mengosongkan dirinya sendiri? Saya analogikan kalau sebuah rumah ada berbagai macam fasilitas, misalnya meja, lemari, segala macam, meja makan, segala perabotannya. Kalau dikosongkan, ya rumah tinggal rumah. Iya kan? Rumah tinggal rumah, tapi kalau tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya,
Bisa dibayangkan sebuah rumah yang mewah, ya, terus nggak ada sofanya, nggak ada ininya, ya nggak lebih dari, ya. Seperti itulah Allah ketika dia mengosongkan dirinya. Jadi hal-hal yang terkait dengan kealahannya dicopot, dihilangkan, atau mungkin tidak dihilangkan tapi malfungsi lah kalau kita bisa bilang seperti itu ya, mungkin bukan malfungsi tetapi tidak difungsikan, ya. Kita masuk ke sebuah rumah ada AC-nya tapi tidak difungsikan. Nah, seperti itu. Listrik, lampu ada, listrik ada tapi tidak dinyalakan. Nah, itu ya. Tidak difungsikan. Tidak difungsikan. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kenapa Yesus harus menjadi sama dengan manusia? Untuk mengangkat derajat, untuk mengangkat manusia keluar dari lembah kebinasaan. Maka dia harus jadi manusia. Ya, sekali lagi, Yesus sebagai Sang Mesias ini terkait dengan bahwa tidak ada manusia yang bisa keluar dari dosa. Dan untuk mengeluarkan manusia dari dosa, maka Allah haruslah menghadirkan seorang manusia yang bisa menjadi penebus. Kenapa? Ya, kalau Allah yang menebus itu adalah ketidakadilan. Kalau Allah yang sudah diampunkan, ya, maka iblis akan protes karena tidak adil. Manusia sudah berdosa kok diampuni, tetapi harus ada yang secara sebagai manusia, ya itu ya. Nah, Yesus mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, merayakan Natal, mengingat Natal, meresapi Natal, memaknai Natal haruslah didasari bahwa Allah mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi sama dengan manusia. Intinya bukan perubahan dari Allah jadi manusia, bukan. Bukan persoalan bahwa dia yang dulu maha kuasa jadi tidak berdaya sebagai manusia lemah. Bukan itu. Tetapi bayangkan bahwa untuk keselamatan manusia ada yang direlakan, ada yang dikosongkan dari diri Kristus Yesus yang adalah firman, yang adalah Allah. Berkali-kali kita merayakan Natal, maka kita harus melihat makna ini di depan mata kita. Tapi faktanya adalah bahwa setiap tahun tambah banyak masa-masa kita, semakin kita menjadi orang Kristen veteran, menjadi orang Kristen yang berpengalaman, kita makin kehilangan makna Natal itu. Kita tidak mau melucuti diri kita. Kita tidak mau mengosongkan diri kita. Dikosongkan dari apa? Kalau Allah, Yesus mengosongkan dirinya supaya dia bisa mengangkat kita, maka kita juga harus punya keberanian, punya kesadaran. Kalau dia mengosongkan diri, saya juga akan mengosongkan diri saya. Mengosongkan diri dari apa? Dari hal-hal yang membuat saya binasa. Dari hal-hal yang membuat saya tidak dapat dimuliakan. Ya. Ingat, runut dari Yesus merendahkan diri selalu dilanjutkan dengan Yesus dimuliakan. Kita bukan mencari, wah kita nanti dimuliakan, wah nanti kita akan jadi, ya,
Kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Lantas yang di dalam pikiran kita, oh kita menjadi pemerintah, bukan itu sama saja duniawi juga. Tetapi ketika kita berbicara tentang kita dimuliakan, berarti kita akan ada di tempat di mana Allah berada. Kita lihat Stefanus ketika dirajam dan mau mati, dia berkata bahwa aku melihat anak Allah duduk di sebelah kanan Allah yang maha tinggi. Itu kemuliaan, bahwa kita bisa bersama-sama dengan Allah. Yesus mati di kayu salib itu supaya kita mendapat kemuliaan Allah, karena dosa membuat orang kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ketika Yesus merendahkan diri, mengosongkan dirinya, maka supaya kita dapat kemuliaan Allah itu lagi. Nah, kalau kita sudah merayakan Natal, kita menikmati itu, kenapa kita tidak mengosongkan diri kita supaya kemuliaan Allah itu penuh di dalam diri saudara dan saya? Pertanyaan bagi kita masing-masing, ya. Bagaimana kemuliaan Allah ada di dalam diri kita? Apakah nyata atau tidak? Bagaimana kita bisa bilang kemuliaan Allah ada di dalam diri kita? Dalam pikiran-pikiran kita, pikiran-pikiran duniawi, mencari keuntungan diri sendiri, mementingkan diri sendiri, kemegahan, kehebatan diri yang kita pikirkan, ini tidak terdapat pada Yesus, bahkan ketika dia mulai dilahirkan. Mari Bapak Ibu, ketika kita merayakan Natal, ingat, tidak ada fasilitas istimewa yang diberikan, yang dipakai oleh Yesus sehingga dia harus lahir di kandang binatang, dibaringkan di dalam palungan. Ya, tidak ada. Bahkan orang yang datang melihat dia adalah gembala-gembala. Ya, nggak tahu gembala ini mandinya berapa kali. Tetapi yang jelas mereka langsung dari padang datang ke sana. Bau-bau saya rasa biasa sama domba. Tetapi itu yang terjadi. Nah, kemuliaan Allah akan dinyatakan ketika kita menangkap pesan bahwa Yesus datang mengosongkan dirinya menjadi serupa, menjadi sama dengan manusia. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Berapa banyak Natal yang sudah kita lalui? Apakah Natal demi Natal ini membuat kita semakin pongah di dalam Tuhan? Wah, saya sudah hebat. Saya sudah bertahun-tahun. Saya sudah bisa khotbah. Saya sudah bisa menyampaikan firman Tuhan. Saya sudah bisa melayani itu dan segala macam. Tidak. Bukan itu makna Natal. Makna Natal yang harus kita tangkap adalah bahwa Yesus mengosongkan dirinya. Allah telah melucuti dirinya, mengambil rupa sebagai manusia. Ayo kita mulai berpikir dengan bijak, berpikir secara dewasa. Tidak ada alasan buat kita untuk berkata, Tuhan, jauhkan aku dari masalah. Tuhan, jauhkan aku dari penyakit. Kita harus punya tanggung jawab. Intinya kekristenan bukan adalah hidup senang, tetapi intinya adalah kita diselamatkan dari dosa. Kita dimuliakan di dalam kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Tuhan memberkati. Selamat Natal. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kehadiran-Mu menjadi manusia sehingga kami boleh mengalami penebusan dosa oleh kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami dapat menerima keselamatan yang dari Tuhan. Kiranya makna Natal ini
boleh membekas, boleh terpatri di dalam hati kami masing-masing, supaya kami tetap ada di jalurnya Tuhan. Perjalanan hidup kami tahun demi tahun, Natal demi Natal yang kami lewati, kami semakin mengenal Tuhan dan hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Lawati umat-umat-Mu sehingga kami semuanya boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya berkat Natal, berkat kelahiran Tuhan Yesus di muka bumi ini yang menjadi awalan dari keselamatan kami, itu menjadi berkat yang kami terima. Kami semakin hari semakin mau mengosongkan diri kami mengikuti teladan Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami bersyukur buat berkat-Mu pada Natal ini. Lawati umat-umat-Mu, lawati setiap orang yang beribadah bersama-sama dengan kami melalui ibadah online ini, Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapak. Dan akhirnya kami mau akhiri ibadah kami ini dengan satu ucapan syukur dan permohonan kepada Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala kepikiran kami, menguduskan roh, jiwa, tubuh, terpelihara sempurna sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan mata hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai engkau mulai dari saat malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tetap semangat, tetap sehat. Shalom, selamat Natal. Haleluya.